A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Sadaqallahul adzim. Jamaah salat subuh Masjid Berkah Box yang insyaallah dikaruniai Allah Subhanahu wa taala kasih sayang. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu yang kemudian salat subuh berjamaah di masjid, Allah istiqomahkan sampai akhir hayat. Salat subuh di masjid ini parameter keimanan paling mudah. Apakah hati lagi benar, apakah hati lagi rusak, itu ngukurnya di subuh berjamaah di masjid. Termasuk mengukur kegigihan dan tidaknya di subuh berjamaah di masjid. Makin nikmat sholat subuh, makin semangat sholat subuh, makin gigih sholat subuh, berarti itu tanda iman sehat. Tapi kalau sudah sholat subuh ini berat, tidak ada rasa, ya, bahkan rasanya malas, itu tanda-tanda memang iman lagi sakit, hati lagi sakit. Nah, hati lagi sakit itu kita belajar kemarin, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Hati sakit itu enggak cuma pengaruh pada akhlak, kan dia rentetan ya. Hati sakit, akhlak jadi buruk, azab. Ya. Jadi kalau hati sakit, akhlak jadi buruk, itu pasti hasil kehidupannya tidak bagus. Kalau berumah tangga bertengkar, emosian. Kalau berbisnis khianat, ya. Kalau misalnya berkata-kata jadi dusta, ya. Kalau berjanji jadi lepas. Awalnya apa? Fi qulubihim maradun itu, ya. Di dalam hatinya ada penyakit. Makanya salat subuh berjamaah ini adalah sebetulnya adalah medical check up. Coba lagi apa? Medical check up. Apa itu Pak? Medical check up Pak kalau di kita Pak? Tes kesehatan. Medical check up. Cek gliserin berapa, asam urat berapa, lemak jahat berapa, lemak baik, lemak soleh, lemak ada lemak baik, lemak tidak baik, itu dicek. Dites darah, dites jantung seharian di lab dicek. Nah, medical check up batin itu di salat subuh berjamaah. Maka kalau salat subuhnya sehat, berarti insya Allah hatinya sehat. Kalau hatinya sehat, nanti keputusan hidupnya sehat. Bahaya nih, banyak orang itu jatuh karena keputusan hidupnya nggak sehat. Bisnis, udah jelas bisnisnya nggak jalan, harusnya tutup. Tapi naik ego. Ya, aku ini kafenya paling besar di Pasar Baru. Nah, kalau ditutup heboh nanti teman-temanku dikira aku bangkrut. Padahal bangkrut sudah sidin. Tapi ndaknya juga ditutup. Apa jar? Malu kena dibicarakan di arisan tutup. Dipaksa, ditambah lagi sewa, ditambah lagi sewa. Rusak kehidupan itu, rusak keuangan. Apa asalnya? Hati sakit. Padahal kalau hati itu ndak sakit, tutup aja. Ndak terlalu masalah. Ya. Maka ini di awal-awal ini Abi mengingatkan seluruh jamaah Masjid Berkah Box subuhan, wabil khusus para santri. Kelihatan banyak wajah-wajah baru yang Abi belum kenalan ya, karena hari ini pembukaan kita kick off Pondok Berkah Quran. Nah, mudah-mudahan dijaga subuh itu. Subuh berjamaah di masjid ini wasiat Abi bagi anak-anak Abi semuanya. Sholat subuh berjamaah di masjid apa?
dijaga. Boleh kamu ndak punya uang mungkin, ya. Boleh kamu nggak punya pergaulan, boleh kamu misalnya nggak punya banyak jejaring modal, misal nanti di Mesir kehabisan ongkos kuliah, misalnya nanti di Yaman ya terbatas kuliah, misalnya nanti ada anak-anak abi kuliah di Eropa, dingin, udahlah dingin, ndak ada uang buat beli makan, ya berat, ya harus pindah flat, sempit dan seterusnya, ya heaternya rusak. Kalau tinggal di Eropa heaternya rusak bisa 2 derajat 1 derajat di dalam ruangan, dingin sekali. Nah, apapun kondisinya pegang sholat subuh berjamaah di masjid. Sekarang di semua belahan dunia banyak. Kalau Anda tinggal di Perth, ada Masjid Darut Tauhid, ada Masjid Turki di Perth, Australia Barat, ada masjidnya Iqra Center, ya teman-teman Iqra Center di Perth ada, di Sydney ada, di Melbourne kalau nggak salah juga ada, sampai New Zealand. Jadi tidak ada alasan untuk tidak sholat subuh berjamaah di masjid. Terutama santri khidmat, Abi ingatkan, nggak mau sebut nama, tapi santri khidmat yang kemudian tinggal di masjid, dapat fasilitas kamar di masjid, ya. Nah ini wajib kemudian untuk hadir di masjid insya Allah. Wasiat yang kedua adalah bersyukur. Adalah apa? Bersyukur. Alhamdulillah ini direkam di hari Jumat pagi. Saya tidak hafal ini nanti jadwal tayangnya kapan, tapi insya Allah ini Jumat pagi di Masjid Berkah Box. Kita bersyukur diberi karunia nikmat dakwah. Ya, ada kawan-kawan infak beras di sini juga ikut ngaji. Kita juga bersyukur hari ini bisa terlibat angkat beras. Kawan-kawan Berkah Box bersyukur masih bisa masak, masih bisa bikin nasi box untuk masjid-masjid, masih bisa nyiapkan lauk untuk pondok-pondok pesantren. Nikmat berkesempatan beramal soleh ini mahal, karena banyak yang pada pagi hari ini, bahkan pada detik kita lagi kajian ini, banyak saudara-saudara kita ingin beramal soleh tapi nggak bisa, macam-macam hambatannya. Ada hambatan sakit, kalau COVID harus karantina, ya. Ada hambatan gejala di tubuh, ya. Kalau asam urat banyak yang nggak bisa jalan, ada yang nggak bisa ngetik. Kalau stroke lumpuh setengah, kalau kanker harus kemoterapi, banyak masalah-masalah hambatan itu. Ada juga mungkin karena hambatan kehidupan ekonomi yang sangat mendera, ya, sehingga harus sibuk cari kerja dan seterusnya, sehingga wallahu alam jadi sulit untuk kemudian beramal soleh. Atau bisa jadi kena fitnah, kena perbuatan yang memang entah perbuatan itu dia lakukan atau tidak lakukan, sehingga dia harus berada di balik jeruji besi. Nah, ini harus kita syukuri. Saya pernah punya santri, ya, atas 1-2 hal alhamdulillah sudah keluar. Tahun, kok nggak salah kejadiannya 2 tahun yang lalu, itu ditahan Pak di ruangan 3x2 meter. Dalam masa penahanan itu hampir nggak keluar, ya, 3 bulan, ya tinggal di situ, buang air di situ, cuma ditemani sama Al-Quran saja, ya. Mau kajian jadi sulit, ya, mau pegang HP pun tidak bisa. Jadi Masya Allah mahal. Apa? Coba lagi sekali apa? Amal soleh itu mahal. Kesempatan beramal soleh mahal. Karena maka kalau misalnya mahal disyukuri. Ya, jadi santri di pondok Quran bisa pegang Quran. Ya Allah kasih kesempatan punya tempat madrasah yang baik, pondok yang baik. Ini juga mahal. Ya. Saya kemarin melihat tulisannya Dr. Eka sebagai jamaah Masjid Berkah Box yang sangat sering gitu. Dia menuliskan dengan runut di Facebook betapa hidupnya menjadi efisien setelah menjadi jamaah Berkah Box. Sore tinggal ke masjid, nggak mikir lagi istrinya masak apa dan seterusnya, makan pokoknya di masjid, isya di masjid, sempat ngaji juga. Jadi dia mengatakan rumah tangganya menjadi efisien dan rumah tangganya menjadi bernilai aktivitasnya karena istri bisa ngaji,
nggak sibuk masak. Dan ini memang visi dari Berkah Box, Masjid Berkah Box. Jadi kalau misalnya memang umat bisa dilayani maksimal, umat jadi mengerjakan hal yang bernilai. Jadi sempat baca, ya, jadi sempat ngaji, jadi sempat menuntut ilmu, sempat berzikir pada Allah, sempat belajar gitu. Jadi aktivitas dapurnya terkurangi untuk malam hari. Ini barokah yang sangat luar biasa. Dan ini kita syukuri sama-sama. Abi bersyukur semoga Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan beramal terus-menerus di Masjid Berkah Box. Amin. Dan semoga kita semua diberi banyak-banyak kenikmatan bersama dakwah insyaallah. Hati-hati ya. Jangan sampai ada 1-2 masalah yang membuat kita hilang syukur kepada Allah. Ada 1-2 masalah nggak ideal ya, kayak misalnya hari ini rada pilek. Gara-gara pilek, hati, jiwa fokus pada hidung, fokus pada ingus, fokus pada tenggorokan batuk. Padahal jantung sehat, lambung sehat, kaki bisa jalan, tangan bisa jalan. Karena mata dan hati berfokus pada yang gak ideal, hati kurang bersyukur. Ya. Ada saya gak sengaja, Masya Allah lagi sakit, ketemu tulisan tasawuf Sofyan Ats-Tsauri, komunikasi berdialog dengan Robiah Al-Adawiyah. Robiah, engkau kan sakit, mintalah kesembuhan pada Allah. Apa kata Robiah Al-Adawiyah? Sakit ini kan dari Allah, berarti Allah yang mau. Allah kan kekasihku. Kalau kekasihku menginginkan sesuatu ya nggak apa-apa juga gitu. Berarti sakit ini adalah keinginan dari kekasihku. Nggak apa-apa sakit, nanti sembuh juga dari kekasihku. Masya Allah. Kita ini jangankan sakit ya, bagian ayam aja kita protes, ya. Kenapa ini paha atas, kenapa ini paha bawah, kenapa ini sayap, ini bekelayan. Ya. Hati-hati santri kalau dibagi nasi box begitu dibuka, kalau misalnya ternyata, aduh ini lupa dikasih ayam ini, ngelihat tetangga samping kanan kiri temen, Kinza ada ayamnya, Nazr ada ayamnya, Damar nasi boxnya ada ayamnya, gitu. Kenapa nasi box Ayub nggak ada ayamnya? Wah. Nah ini harus sabar ya. Berarti Allah lagi uji kita nggak dapat ayamnya. Itu insya Allah. Itu 2 wasiat pada pagi hari ini. Kita lanjut tadabbur Al-Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya insya Allah nggak lama-lama, 15-20 menit saja. Kita akan lanjutkan tadabbur Al-Quran kita di ayat 11 dan 12 Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 11 dan 12 halaman 3 sebelah kanan. Ya. Karena kita tertibul mushaf, ya alangkah baiknya 1 hari kita tambah 1-2 ayat, 1 hari kita tambah 1-2 ayat. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita khatam insyaallah ya. Kita ngaji dulu sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون
وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون صدق الله العظيم. Nah, ayat ini masih menjelaskan tentang karakter munafik. Karakter apa? Munafik. Karena ayat 1 sampai 5 muttaqin, 6 sampai 7 munafik. Nah, selanjutnya 6 sampai 7, 6 dan 7 kafir. Lalu kemudian ayat 8, 9, 10, 11 dan beberapa ayat setelahnya ini menjelaskan tentang munafik. Tetapi dalam pendapat ulama tafsir yang lain, ayat ini juga menjelaskan sifat orang kafir di atas tadi itu. Jadi ada yang menjelaskan ini masih dalam penjelasan wa minan nas, apa? Kan wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Dari sebagian manusia itu ada yang mengatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi mereka nggak beriman. Ini golongan munafik. Dijelaskan berikutnya, ya. Yukhadi'unallaha walladzina amanu, mereka menipu Allah dan orang beriman. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, dalam hatinya ada penyakit. Lalu wa idza qila lahum, ya, maka apabila dikatakan kepada mereka, nanti kita akan jelaskan ayatnya. Jadi ayat ini masih dalam runutan. Nah, ini biar tadaburnya nyambung. Masih dalam runutan apa penjelasan orang-orang yang di hatinya ada penyakit munafik. Tetapi pendapat ulama tafsir yang lain ini juga menyambung innalladzina kafaru sawaun alaihim. Jadi ada yang mengatakan juga ini juga boleh dinisbatkan pada orang-orang yang kafir, karena orang-orang yang kafir itu juga kemudian punya sifat, ya, yang kemudian juga terkadang bahkan hampir kebanyakan masuk pada golongan yang merusak bumi. Sekarang kita bahas artinya, ya. Wa idza, ya, wa idza itu dan apabila, ya. Jadi sebetulnya kalimat wa idza itu kalau misalnya ada id itu bisa jadi ingatlah ketika, wa idza dan apabila, dan apabila wa idza qila lahum dikatakan kepada mereka la tufsidu fil ard, jangan kamu rusak bumi ini. Qalu innama nahnu muslihun. Enggak, kami enggak ngerusak, kami melakukan apa kata dia? Perbaikan. Ya. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah sesungguhnya mereka itu yang melakukan kerusakan, fasada, ya. Mufsidun itu orang-orang yang melakukan kerusakan. Walakin tetapi mereka la yash'urun, tetapi mereka enggak sadar. Tadabur poin pertama, ya, tadabur poin pertama. Poin yang pertama adalah, ya, ketika tidak ada keimanan di hati, manusia itu dapat dipastikan merusak kehidupan. Itu satu. Tetapi ketika keimanan itu ada di hati, maka manusia itu insya Allah akan melakukan apa? Perbaikan. Ayo sama-sama. Islah, coba. Islah. Apa sih islah itu? Kita sering dengar islah itu orang berkelahi, islah. Ya, islah dong. Maksudnya rukun lagi. Sebetulnya kalimat islah itu, kata islah itu artinya adalah memperbaiki. Ya. Orang yang memperbaiki namanya muslih. Ya, Masjid Al-Islah, Masjid Al-Muslihun, ya. Kalau Masjid Al-Islah, ya masjid perbaikan. Masjid Al-Muslihun berarti masjid yang diisi oleh orang-orang yang melakukan kebaikan. Maka solih itu juga akar katanya itu.
Makanya amal soleh. Kenapa guru kita Kiai Luqmanul Hakim menyebut dengan paskas, pasukan amal soleh? Karena arahnya adalah ini adalah komunitas yang ingin melakukan perbaikan, antar beras ke masjid, ya, amal soleh, ya, buat nasi box, berkah box, buat masjid, ini amal soleh. Maka pegang ini, kalau beriman pasti melakukan kebaikan. Coba lagi, kalau beriman pasti melakukan kebaikan. Kalau iman keluar dari hati pasti melakukan keburukan. Makanya nanti ketemu di surah Ibrahim, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah asluha tsabit wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi rabbiha. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Apakah kamu enggak lihat Allah memberikan permisalan kalimat thayyibat? Apa itu kalimat thayyibat? Kalimat yang baik, kalimat tauhid. Kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik. Allah menjelaskan 3, asluha tsabit, akarnya menghujam ke tanah, wa far'uha fis sama, batangnya menjulang ke langit, tu'ti ukulaha kullahinin bisni rabbiha, dan dia bisa memberikan rasa buah yang manis. Maka alim ulama tafsir menyebut mustahil, ya, di dalam dirinya ada iman kalau nggak melakukan perbaikan. Pegang ini benar-benar santri. Mustahil kalau di dalam dirinya itu katanya ada iman tetapi tidak melakukan kebaikan. Maka nyambung nanti surahnya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Apakah kamu pernah lihat pendusta agama? Yukadzibu biddin, itu yang gak peduli sama anak yatim, menghardik, dan gak pernah ngajak ngasih makan orang miskin. Jadi ini santri dipegang betul-betul. Jarnya tahfidzul Quran, hafiz. Jarnya hafal Quran, kontribusi ke masyarakat gak ada. Ngajar Quran kah? Apa? Jadi imam kah? Kalau adanya memang jadi imam suara setengah-setengah, ya kan? Begitu imam dikira rusak sound system, bukan rusak, Pang, memang bawaan aja nih, sudah tenggorokan pita suara kayak apa. Nggak apa-apa juga, nggak jadi imam, nggak apa-apa juga, tapi ada kontribusi ke masyarakat. Ya. Pegang manajemen masjid kah? Nggak pegang manajemen masjid, nggak terlibat entitas dakwah, bikin bisnis yang manfaat, ya, bikin warung kah? Jadi harus ada yang kemudian manfaat perbaikan di masyarakat. Ini kemudian dituntut oleh adalah, coba sama-sama, konsekuensi iman. Coba lagi apa? Konsekuensi iman itu perbaikan. Dan benar kawan-kawan sekalian, mohon maaf saya harus terbuka. Hari ini dunia ini kiblatnya peradaban Islam atau non-Islam? Kiblat sistem dunia ini peradabannya non-Islam. Sebagai contoh misalnya kalau kiblat ilmu pengetahuan saja atau kiblat teknologi kemana? Bukan negeri Muslim. Dulu kita pusat peradaban. Andalusia, ya, Turki Utsman, itu kita dulu pusat peradaban. Sekarang berubah peradabannya dan benar mundur. Saya ambil contoh. Ini supaya santri-santri Abi kalau berdebat, bukan berdebat ya, kalau berdiskusi dengan orang lain ini punya hujah. Apa buktinya Islam itu melakukan perbaikan? Sebagai contoh, di zaman kejayaan Islam, salah satunya adalah kalau tidak salah di zaman Malik Shah, ya, di Mesir itu masih ada bangunan sekarang namanya Asbillah. Namanya apa? Asbillah. Asbillah itu bangunan 2 lantai. Ya, bangunan 2 lantai. Lantai pertamanya itu mengambil air bersih layak minum. Ya, mengambil air bersih layak minum gratis. Lantai pertama, sumur bersih. Lantai keduanya kutab. Apa itu kutab? Pendidikan dasar untuk usia 5 sampai 12 tahun, generasi kaum muslimin, ya. Gratis sekolahnya di atas itu. Jadi dulu itu air itu untuk layak minum gratis. Sekarang Anda tanya ke antum. Sekarang air beli atau gratis? Halo Pak?
Beli. Berarti peradaban mundur apa maju? Halo, ayo ngaku. Peradaban kita ini sekarang mundur apa maju? Kualitas hidup kita mundur atau maju? Dulu air minum bisa gratis, ambil di Asbilah. Sekarang harus bayar. Mundur atau maju? Mundur, Pak. Bahwa ada pendidikan berbayar, Pak, sekolah berbayar, itu ada di zaman kejayaan Islam, Pak. Tapi nggak semua, malah jadi minoritas. Madrasah-madrasah yang harus bayar, harus yuran, itu ada. Tapi mereka minoritas. Yang paling banyak itu adalah madrasah gratis di masyarakat. Makanya sampai sekarang Al-Azhar itu gratis. Dari wakaf produktif, punya lahan kurma. Dan itu yang kita coba di Masjid Berkah Box ini, Pondok Berkah Quran gratis. Tadi malam bahkan saya rapat sama Bunda, direktur masjid, itu tidak boleh ya, nanti ini sambil diingatkan ke Ustadz Imam dan kawan-kawan, tidak boleh membebankan cuma sekedar gamis, perlengkapan pribadi, semua perlengkapan madrasah, belajar ditanggung oleh madrasah. Bahkan kita ingin ngomong bawa saja tubuh ke sini, pakaiannya kami yang sediakan. Kita beli kain dan seterusnya. Kalau ada ya syukur. Ini konsep dalam pendidikan. Ada tes ini itu semuanya ditanggung oleh madrasah, ditanggung oleh entitas, ditanggung oleh masjid. Ini penting visi-visi begini. Nah, jamaah sekalian, jadi dulu keluarga muslimin kalau punya anak itu nggak sibuk uang pangkal SPP, Pak. Taruh di kutab, taruh di madrasah, hidup. Di madrasah itu udah ada syekh-syekhnya, di sekolah ditaruh di syekh yang lughoh, ditaruh di syekh yang ahli tafsir, ditaruh di syekh yang ahli ilmu alam. Ruwak-ruwak gitu namanya, ruwak-ruwak itu apa ya? Nanti jadi kampus Al-Qarawiyun, apa? Ruwak-ruwak itu tiang-tiang di masjid jadi ruangan, itu namanya ruwak-ruwak, ya. Nanti jadi kampus tertua namanya Al-Qarawiyun, ya. Mereka itu udah jadi keluarga kaum muslimin itu nggak pernah pusing apa, Pak? Kan kalau sekarang bahasan kita di rumah tangga apa sekarang nih? Kalau seusia-usia Edes gitu yang udah punya anak, seusia-usia Fatih udah punya anak? Udah kan? Apa Fatih? Obrolan kamu sama istri, nanti uang sekolah anak-anak gimana? Bener nggak? Dulu nggak ada, Pak, mikir uang sekolah generasi kaum muslimin itu. Sekolahkan, sekolahkan, sekolahkan. Yang penting anaknya mau. Jadi pertanyaannya, peradaban mundur apa maju? Mundur apa maju? Karena dipimpin oleh orang yang merusak. Abi kasih pemaparan ya. Di zaman orang tua dulu, Pak. Ini mudah-mudahan kalau misalnya yang senior-senior pasti masih ingat ini. Kalau nanam jagung, lalu kemudian setelah panen, kan untuk menanam berikutnya tinggal dipilih, Pak, yang rada-rada tua, terus kemudian ditanam lagi, benar ya? Untuk jadi jagung lagi. Sekarang nggak bisa. Kenapa? Karena teknologi benih memaksa petani harus beli benih bibit unggul. Jadi hasil panen itu atas rekayasa genetika, kalau ditanam, Pak, nggak bisa tumbuh. Kenapa ini? Kalau hasil panen ditanam bisa tumbuh, bisnis bibit unggul nggak jalan. Jadi direkayasa genetika, dirusak genetiknya supaya nggak bisa tumbuh. Merusak bumi nggak ini? Merusak bumi. Dulu orang tua kita habis panen, jual hasil panen, langsung punya benih, tanam lagi. Sekarang nggak bisa. Seorang ahli pertanian keliling di tanah-tanah di Pulau Jawa, udah rusak semua. Dikasih pupuk kimia dan segala macam. Sekarang kalau nggak dikasih pupuk nggak tumbuh, nggak jalan. La haula wala quwata illa billah. Jadi peradaban ini makin kesini makin rusak. Air beli. Bisa nggak suatu saat oksigen beli? Udah mulai nggak dijual di Kimia Farma? Oksigen kaleng, oksigen can. Hati-hati loh. Nggak sadar sekolah bayar. Lama-lama ini beli. Lama-lama bayar. Lama-lama kualitas kehidupan ini rusak. Masya Allah tabarakallah. Ya. Jadi kawan-kawan sekalian, inilah kenapa setelah kita baca ini, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, setelah kita banyak baca tadi ayat dari awal Quran ini, tiba-tiba untuk yang sifatnya sosial kita ketemu merusak bumi dan memperbaiki bumi.
Apa kata Ustadz Budi Asyari, guru kita semua, terkait dengan ini? Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebetulnya misi utama orang beriman itu adalah apa? Melakukan perbaikan. Ya. Melakukan perbaikan. Coba ya, di lingkungan kita awalnya misalnya banyak yang nganggur. Bangun masjid, setelah bangun masjid, bangun pondok. Setelah bangun masjid, mohon maaf, bangun laundry. Setelah bangun laundry, bangun bakery. Ini masjid menghitung keterlibatan 51 orang lebih di takmir. Hampir setengahnya populasi warga di sekitar sini. Ini sudah di Masjid Berkah Box, di dapur umum, sudah ada sekarang SDM kupas telur. Ya, SDM potong ini kalau tidak salah 6-8 ibu-ibu lokal sudah terlibat. Ya. Punya penghasilan harian, terlibat. Ini namanya perbaikan. Namanya apa? Perbaikan. Saya bahagia sekali wakaf masjid mengalir jadi perbaikan jalan di Jalan Batu Ratna. Nih, beberapa kan ada semenisasi. Nah, saya alhamdulillah dapat informasi dari direktur masjid, teman-teman yang nazir wakaf. Alhamdulillah beberapa sak semen, kalau nggak salah 10 sak semen. Masjid terlibat baikin jalan. Coba, masjid terlibat baikin jalan. Begitu ada yang mau baikin jalan, nasi boxnya dari masjid, semennya dari masjid. Kita kalau uang rada banyak kita aspal semua. Nah sekarang saya lagi berpikir banjir ini, ya Jalan Batu Ratna ini Pak, banjir. Gimana caranya masjid bangun drainase? Jangan nunggu negara gitu loh. Negara yang udah banyak urusannya. Nunggu negara, nunggu bantuan Pemkot, nunggu bantuan Pemda lingkungan. Ila yaumil kiamah Pak, tenggelam kampung kita ini, ya, baru turun anggaran. La haula wala quwwata. Nah, jadi itu tuntutan iman. Mohon maaf ya, jadi jangan, mohon maaf nih, kadang-kadang nikmatin ngaji aja. Ngaji. Itu adalah kesolehan sosial, ngaji ini betul bagus. Cuma kita dituntut juga kesolehan, ngaji ini soleh individu. Kita dituntut, sekarang ini fitnahnya begitu. Percuma aja ada masjid, nggak peduli lingkungan. Percuma aja soleh, nggak peduli sama kita. Akhirnya begitu pemilihan ketua RW, pilka RW, orang masjid suaranya 3, anak nongkrong suaranya 150. Pilkades pemilihan kepala desa, orang masjid mencalonkan diri, yang milih 15, yang satu saf 15, geng sholat subuh. Saingan yang nggak pernah ke masjid suara 250. Begitu ditanya masyarakat, Pak kenapa nggak milih orang masjid? Ya orang masjid di masjid aja. Sementara ini yang anak nongkrong ini deket sama kita, bawa bapak nongkrong ini bantuin kita baikin jalan, bantuin kita baikin selokan. Pilkades kepala desa. Nggak usah ngomong pilpres, kejauhan. Kepala desa aja kalah orang masjid, apalagi ngomong pilpres, masjidin. Jauh benar. Jauh benar. Nah, ini ada dari Batu Licin santri kita. Antum lihat sendiri banjir kemarin ya, provinsi antum ya, tenggelam semua. Kenapa? Itu lobang semuaan batu bara. Digalinya sama orang tuh ditinggalkan, ditinggalkannya habis semuaan. Kalau ada guru ijai sedih sidin pasti, ya almarhum. Nah makanya jadi santri gimana nih? Kita dari Kalimantan Selatan balik nanti harus lakukan perbaikan, penghijauan. Ya. Jadi pemimpin, batasi lisensi yang sifatnya ekstraktif pada sumber daya alam. Itu harus ngerti begitu-begitu. Ya. Kita kemarin mati lampu 1 hari, sadar? Nah, panas nggak? Sedih ya. Zen aja jadi turun 5 kilo, AC-nya nggak nyala. Dapur nggak bisa beroperasi, ya ini nggak bisa jalan. Antum tahu nggak batu bara kita di Melak itu dikirim untuk apa? Batu bara itu untuk apa itu? Kol itu untuk apa? Tahu nggak untuk apa? Itu untuk bahan bakar diesel di pabrik-pabrik, terutama di daratan Cina sana, menyalakan listrik. Menyalakan apa? Listrik setengah dunia itu dari Kalteng.
Kita digeruk batu bara, dinyalakan listrik, terang kampung orang, kampung kita gelap. Bungul kada? Bungul. Kenapa? Karena kita diam, tidak melakukan perbaikan. Sore Sepinggan Pratama sudah nyala, kota sudah nyala. Jam 9, kilometer 11 belum nyala. Oh, ini kayaknya berstrategi juga ini. Kota aja yang dinyalakan. Kan sepi, tidak ada yang protes. Akhirnya jam 9 kurang 15 saya tulis di sosmed. Kilometer 11 masih mati. Gitu. Jangan dinomor duakan. Nggak lama 15 menit nyala. Kayaknya ada orang PLN juga ikut sosial media. Nah, mengamuk Ustaz Randy. Nah, di kilo 11 ternyata si Den dinyalainya. Bercanda aja. Ya. Tapi nanti kita tes lagi, kalau masih mati kita posting lagi. Mati masjid. Nah, baru heboh dinyalakannya. Bukan salah PLN juga, Bang. Ini salah kita juga. Nah, sebagai anak bangsa putra daerah ini, kenapa kita tidak berpikir untuk masyarakat kita? Makanya ini penting. Coba sama-sama muslihun. Coba lagi apa? Muslihun. Karena ini kalau membahas tadabbur itu berkebalikan. Munafik yang rusak hatinya itu melakukan keburukan. Ya. Maka kita yang beriman itu harus dituntut melakukan apa? Perbaikan. Nah, di akhir apa perbaikan yang harus dilakukan? Simple ya, 7 menit. Yang pertama islahun nafs. Coba lagi. Yang pertama islahun nafs, perbaiki diri. Mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada umur, perbaiki diri. Alhamdulillah Ustadz Imam jam 4.15 sudah apa? Sudah Qiyamul Lail mimpin. Ustadz Rahmat jam 4.15. Islahun nafs jadi santri jam 3 kalau bisa sudah tegak ya. 3:30 jangan lagi dikejar-kejar mandi, dikejar-kejar ganti baju segala macam. Itu namanya islahun nafs. Bersiap lebih sebelum, itu namanya kedewasaan. Santri standar 4.15 bergabung, santri spesial 3:30 sudah siap, pribadi dulu sama Allah. Baru kemudian gabung jamaah. Itu namanya islahun nafs. Islahun nafs, bersih-bersihkan, perbaiki diri. Abi juga sedang sedang berusaha memperbaiki diri. Ini salah, ayo perbaiki. Ini kurang, ayo perbaiki. Ini hari Jumat. Apa sunnah hari Jumat? Banyak salawat, baca Al-Kahfi, perbaiki diri. Baca Yasin, baca Waqi'ah, baca Ar-Rahman, ya. Baca Al-Mulk. Ini hari Jumat, hari kebaikan. Itu namanya perbaiki diri. Islahun nafs. Yang kedua, islahul baitil muslim. Yang kedua apa? Islahul baitil muslim. Memperbaiki rumah tangga muslim. Jadi setelah pribadinya baik, nikahkan. Nah, gitu Des. Begitu pribadinya baik, harus berumah tangga. Ya. Makanya saya mengingatkan betul apa nasihatnya Syekh Majid. Ya, Syekh Majid sampai ngomong, jangan tertekan ya Zen ya. Syekh Majid sampai ngomong, imam yang baik adalah imam yang sudah menikah. Sholat di belakang imam yang sudah menikah lebih baik daripada imam yang jomblo. Nah, ini kita doakan. Zen ini dan niat jomblo Bang, cuma memilih aja sibuk ya. Apa banyak pilihan, banyak opsi. Nah, sibuk ya. Jangan disebut. Ya. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, coba sama-sama islahun nafs. Coba lagi. Islahul baitil muslim. Nah. Islahul jam'iyah. Yang ketiga apa? Islahul jam'iyah atau sya'bi. Jadi dari masyarakat, dari keluarga baikin apa? Baikin masyarakat. Jadi jangan sampai jadi santri lulusan pondok berkah Quran, habis walimahan, cuma terpikir rumah aja. Baikin daun jendela, baikin teras, beli keramik. Obrolan sama istri itu cuma nambah kompor, nambah lemari. Ya. Kalau kayak gitu ngapain nyantri di berkah Quran? Jadi orang biasa aja. Jadi jangan sampai begitu berumah tangga itu malah mikir rumah tangganya aja. Ya.
Jadi nanti tahun depan Abi segerakan harus ada pondok berkah Quran divisi akhwat ini, biar antum ada slot istri-istrinya nanti ya. Jadi harus nikah sama satu pondok biar nyambung ini apa? Narasi ini biar nyambung. Jadi nanti kalau sudah menikah kayak Ustadz Imam sama Kak Nia tuh. Bagaimana kita harus baikin santri ya? Suami pimpin pondok, istri bina TPA seperti Ustadz Lalu dan Ustazah Tia ya. Ustadz Lalu pegang Baitul Mal, Ustazah Tia sambil pegang Sultan ngajar Iqra. Jadi jangan sampai naudzubillah bin zalik, Nazril pimpin pondok, istri akrobat. La haula wala quwata illa billah. Nazril pimpin pondok, istri sibuk bersosialita. Masjidin. Udah cocok ini, ya kan? Michael Schumacher itu Ferrari bawaan, ya. Jangan jadi Michael Schumacher ini bawa Innova, udah cocok. Ya. Maka dari itu ini coba sama-sama islahul baitil muslim, coba lagi. Islahul baitil muslim. Islahul sya'bi. Islahul sya'bi, baru perbaiki masyarakat atau jam'iyah. Maka penting dalam diskusi rumah tangga itu berpikir masyarakat. Alhamdulillah ya, saya sama Bunda itu ndak banyak, kita lemari gimana, ini kasur gimana. Coba antum masuk kamar Abi itu. Apakah kasur itu gimana? Ada kasur bawah apa? Lemari biasa aja, kayu-kayu. Ini gimana kita konsep apa? Lemari beukir enggak. Pokoknya bisa naruh baju. Kamar mandi yang WC-nya ada tombolnya, bisa air panas, air enggak, biasa aja. Yang penting bisa buang air, dah. Hidup itu harus sesederhana itu. Supaya apa? Kamu punya waktu mikirin masyarakat. Itu baru pejuang. Maka di dalam kamar itu bicaranya gimana nih, jalanan rusak, gimana nih warga, gimana dia ada masalah ini. Bahkan ini masuk ke laporan ke saya, banyak yang mau nikah sulit ongkos nikah. Nah coba difikirkan di diskusi gitu. Ini gimana, bisa nggak buat nikah massal? Dananya dari mana? Posnya dari mana? Ini gimana nanti? Harus begitu obrolan-obrolannya. Karena ini apa? Islahul jam'iyah. Ini kita perbaiki masyarakat. Nggak boleh kita mikirin diri kita sendiri. Baru yang keempat, yang terakhir adalah islahud daulah, ya, memperbaiki negara. Ini tanggung jawab kita juga. Abi bukan orang partai politik, Abi bukan orang gerakan politik, tapi Abi berharap santri-santri Abi ada yang nanti ngabdi ke negara. Jadi wali kota, amin, jadi bupati, jadi anggota dewan. Yang betul kamu nanti kalau menjabat, jangan malu-maluin pondok. Alumni berkah Quran jadi bupati, berkoalisi sama pengusaha hitam. Begitu pemilu, money politik 300 miliar yang backing pengusaha hitam. Ya begitu kamu jadi, kamu terkunci sama pengusaha hitam. Nggak bisa berbuat apa-apa. Apa kata sponsormu? Ya aku yang jadikan kamu kemarin. Kasih aku lahan batu bara. Nggak bisa bekutik. 300 miliar aku kasih kemarin. Hamput kamu nanti, nggak bisa bekutik. Makanya kalau jadi bupati yang benar, ya, jadi wali kota yang benar, jadi birokrat yang benar, yang independen, nggak bergantung pada siapa-siapa. Abi doakan, mudah-mudahan lurus. Ada yang ngabdi ke negara, baikin negara juga. Bagi-bagi tugas, ada yang di masyarakat, ada yang menjabat, bagi-bagi tugas insya Allah. Abi bukan gerakan partai politik, tapi Abi berharap santri-santri Abi, santri-santri pondok berkah Quran ada yang manfaat bagi negara ini, amin. Itu tadabur kita pada kesempatan kali ini. Jadi sebetulnya secara makna apa sih gerakan masjid kita, apa sih gerakan pondok kita, apa sih arah dari ini semua. Ini semua adalah, kita semua adalah gerakan perbaikan. Gerakan apa? Gerakan perbaikan, gerakan islah. Islah diri sendiri, islah rumah tangga, islah masyarakat. Kenapa sih kita bikin nasi box untuk masjid-masjid? Supaya orang kembali ke masjid. Datang dia ke masjid, makan, dia dengar kajian-kajian yang baik. Lalu kemudian dia tambah kualitas. Kenapa sih setiap subuh ada kacang hijau? Nggak tahu nih, apa?
menu kita pada pagi hari ini? Hah? Kacang hijau ya? Oh, sudah survei Edes berarti. Sebelum ngaji dilihatnya dulu ini apa? Nah, jadi kenapa kita sediakan makanan tiap pagi ini al-islah supaya masyarakat ngajinya enak. Habis ngaji ada makanan. Kenapa Pondok Berkah Quran gratis? Kenapa Pondok Berkah Quran gratis? Biar jangan ada lagi generasi muslim yang nggak bisa sekolah. Semuanya harus bisa sekolah. Mudah-mudahan dengan pendidikan. Pendidikan itu jalan merubah fikiran dan hati. Coba sama-sama. Pendidikan jalan merubah fikiran dan hati. Fikiran dan hati yang positif, sikapnya akan positif, hasilnya akan positif. Itu cara. Apa yang terjadi perubahan revolusi di Rasulullah SAW Madinah? Pendidikan. Rasulullah mendidik sahabat. Lalu kemudian menjadi peradaban yang luar biasa. Nah, ini harus kita pancang betul-betul di dalam hati kita, insya Allah. Siap? Coba sama-sama. Jadi gerakan ini gerakan apa? Gerakan perbaikan. Ya, santri-santri, ayo niat untuk memperbaiki diri, memperbaiki masyarakat. Makanya Abi bahagia sekali santri ada yang terlibat kemarin terlibat di dapur walaupun bantu-bantu sebentar ya, bantu-bantu atau ya, bawa bahan-bahan bangunan itu latihan untuk terlibat dalam perbaikan. Latihan bangun aset wakaf ya. Kemarin pun Ustadz Rahmat, guru antum loh Mudabir ngapain antum tadi malaman? Potong-potong cabe bersihkan cabe ya? Cabe itu diputus namanya? Pokoknya gitulah ya. Ngurus-ngurus cabe lah kemarin tadi malam Ustadz Rahmat itu. La haula wala quwwata, kadang motong ayam juga ya. La haula wala quwwata illa billah. Insyaallah. Shadaqallahul adzim. Jamaah sekalian, itu yang bisa disampaikan. Saya menyapa santri-santri online yang belajar ya. Banyak yang komen di Facebook izin belajar jadi santri online, insyaallah. Walaupun online berbatas ruang dan waktu, insyaallah ide dan gagasannya sampai, ilmunya sampai, mudah-mudahan barokah. Terima kasih kawan-kawan yang menyaksikan via YouTube. Ini kami serial Tadabbur Al-Quran dipublish setiap Ahad, Selasa dan Kamis. Setiap pekannya 3 episode ya. Mudah-mudahan istiqomah belajar. Tim media akan mengupload ini setiap jam 6 WITA pagi ya. WITA itu 1 jam lebih cepat daripada Jabodetabek ya. Jadi kalau di Jakarta jam 5 subuh, itu di Balikpapan jam 6 pagi insyaallah. Kawan-kawan bisa belajar sambil di kereta ya, sambil di KRL, sambil di perjalanan bisa belajar. Mudah-mudahan ya ada kebaikan. Saya mengajak untuk kita lebih dekat, izin saya mengajak untuk bergabung di grup WhatsApp Masjid Berkah Box. Banyak yang bertanya mau dukung infak kayak apa, mau dukung wakaf kayak apa, silakan join di grup WA, nanti di sana diarahkan oleh teman-teman konten ya. Silakan ketik nama lengkap, kirim ke 0812 8877 5595. Sekali lagi kirim ke 0812 8877 5595. Akhirul kalam, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.